Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Zikir pagi petang itu punya manfaat: 1, mengusir setan; 2, mendatangkan ridho Ar-Rahman; 3, menghilangkan gelisah dan hati yang gundah gulana; yang keempat, manfaat zikir lagi adalah hati menjadi gembira dan lapang; yang kelima, menguatkan hati dan badan, jadi hatinya kuat, badannya kuat; yang keenam, menerangi hati dan wajah menjadi bersinar; terus yang ketujuh, mendatangkan rezeki; terus yang kedelapan, orang yang berzikir akan merasakan manisnya iman dan keceriaan. Kemudian yang kesembilan, mendatangkan cinta Ar-Rahman yang merupakan roh Islam. Lalu yang 10, mendekatkan diri pada Allah sehingga masukkannya pada golongan orang yang berbuat ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Berarti dia termasuk orang muhsin. Terus yang ke-11, mendatangkan inabah, yaitu kembali pada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-12, seorang akan semakin dekat pada Allah sesuai dengan kadar zikirnya pada Allah Azza wa Jalla. 13, semakin bertambah ma'rifah, mengenal Allah, semakin banyak zikir, semakin bertambah ma'rifah kita kepada Allah. Yang ke-14, mendatangkan rasa takut pada Rabb Azza wa Jalla dan semakin menundukkan diri padanya. Yang ke-15, meraih apa yang Allah sebut dalam ayat Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah aku akan mengingat kalian. Ke-16, hati akan semakin hidup. Yang ke-17, hati dan roh semakin kuat. 18, zikir itu menjadikan hati semakin kilap yang sebelumnya berkarat. Terus 19, menghapus dosa karena zikir adalah kebaikan terbesar dan kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Berarti dengan zikir itu akan menghapuskan dosa-dosa. Ke-20, menghilangkan kerisauan. Kerisauan ini dapat dihilangkan dengan zikir pada Allah. Kita mungkin punya kekhawatiran, risau, gelisah. 21, ketika seorang hamba rajin mengingat Allah, maka Allah akan mengingat dirinya di saat ia butuh. Ke-22, jika seorang mengenal Allah dalam keadaan lapang, Allah akan mengenalnya dalam keadaan sempit. 23, menyelamatkan seorang dari azab neraka. Ini keutamaan besar sekali di sini. Yang ke-24, dengan zikir menyebabkan turunnya sakinah, naungan rahmat, dan dikelilingi oleh malaikat. Yang ke-25, zikir menyebabkan lisan semakin sibuk sehingga terhindar dari ghibah, menggunjing, namimah atau adu domba, dusta, perbuatan keji dan batil. 26, majelis zikir adalah majelis para malaikat. Terus yang ke-27, orang yang berzikir begitu bahagia, ya, begitu pula ia akan membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Yang ke-28, akan merasakan rasa aman bagi seorang hamba dari kerugian di hari kiamat. Yang ke-29, karena tangisan orang yang berzikir, maka Allah akan memberikan naungan arsy padanya di hari kiamat yang amat panas. Yang ke-30, sibuknya seorang pada zikir adalah sebab Allah memberi untuknya lebih dari yang diberikan pada peminta-minta. Yang ke-31, zikir adalah ibadah yang paling ringan. Ingat, ibadah paling ringan, namun ibadah tersebut amat mulia, berarti pahalanya besar. Kemudian yang ke-32, zikir adalah tanaman surga. Yang ke-33, pemberian dan keutamaan yang diberikan pada orang yang berzikir tidak diberikan pada amalan lainnya. Yang ke-34, senantiasa berzikir pada Allah menyebabkan seorang tidak mungkin melupakannya. 35, zikir adalah cahaya bagi pemiliknya di dunia, di kubur, dan nanti di hari berbangkit. Yang ke-36, zikir adalah ra'sul umur, inti segala perkara. Siapa yang dibukakan baginya kemudahan untuk berzikir, maka ia diberi kemudahan mendapatkan kebaikan. Terus yang ke-37, zikir akan memperingatkan hati yang tertidur lelap. Terus yang ke-38, orang yang berzikir akan semakin dekat dengan Allah dan bersama dengan Allah. Ya, ada yang umum, artinya Allah mengetahui keadaan kita, dan ada yang khusus. Yang khusus ini Allah beri pertolongan, Allah dekat dengan kita, Allah beri taufik. Nah itu. Terus yang ke-39, zikir itu dapat menyamai seorang yang memerdekakan budak. Zikir juga bisa menyamai menafkahkan harta, bisa menyamai menunggang kuda di jalan Allah, yaitu untuk berjihad, serta juga dapat menyamai seorang yang berperang dengan pedang di jalan Allah. Ke-40, zikir itu adalah inti dari bersyukur. Tidaklah bersyukur pada Allah Ta'ala orang yang enggan berzikir. Terus yang ke-41, makhluk yang paling mulia adalah yang rajin berzikir. 42, hati itu ada yang keras dan meleburnya ya dengan berzikir pada Allah. Jadi ada hati yang keras, sering emosi, temperamen. Nah itu bisa lembut dengan berzikir pada Allah. 43, zikir adalah obat hati. Ke-44, tidak ada sesuatu yang membuat seorang itu mudah meraih nikmat Allah dan selamat dari murka Allah selain dari zikir pada Allah. Berarti menolak murka Allah.
Ke-45, zikir menyebabkan datangnya sholawat Allah dan malaikatnya bagi orang yang berzikir. Dan siapa saja yang mendapat sholawat atau pujian dari Allah dan malaikatnya, sungguh ia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Terus yang ke-46, zikir kepada Allah adalah pertolongan besar agar seorang itu mudah melakukan ketaatan. Ke-47, zikir pada Allah akan menjadikan kesulitan itu menjadi mudah. Jadi suatu beban berat itu akan jadi ringan dengan zikir. 48, zikir pada Allah akan menghilangkan rasa takut yang ada pada jiwa dan ketenangan akan selalu diraih. Yang ke-49, zikir akan memberikan seseorang kekuatan sampai-sampai ia bisa melakukan hal yang menakjubkan. Kemudian yang ke-50, orang yang senantiasa berzikir ketika berada di jalan, di rumah, di lahan yang hijau, ketika safar atau di berbagai tempat, itu akan membuatnya mendapatkan banyak saksi pada hari kiamat. Dia berzikir di sini, berzikir di sini lagi. Maka bagian bumi ini itu akan membicarakan apa yang ia lihat nanti pada hari kiamat. Yang ke-51, jika tidak tersibukkan dengan kebenaran, maka pasti akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi secara umum zikir pagi petang manfaatnya 51 tadi. Itu pun baru beberapa saja.